Karena apa ya, selagi dia ngasih apapun yang terbaik buat saya juga bakal ngasih itu. Apapun? Iya. Apapun? Enggak apapun. Maksudnya yang positif. Oke. Negatif Siap. Negatif kemana ya? Oke teman-teman, nih lagi ketemu apa sih? Adik-adik cantik, adik-adik gemes ya dari SMK. SMK berapa sih? SMK 3. SMK 3. Bertemu lagi di channel Bah Entertainment dengan saya Barep Muji Pangestu. Dengan kamu siapa? Saya Suci. Oh, Suci. Saya Aida. Aida. Udah nyala kan ya mic-nya ya? Nggak tahu. Udah ya, sip. Ini kok udah pulang sih jam segini? Karena lagi ulangan. Ulangan. Oh, ulangan. Tengah semester apa ulangan akhir semester? Tengah semester dong, Bang. Bisa nggak dibuka maskernya Nggak biar? mau, Oh. introvert, Bang. Enggak, lu pada cantik kok Ya kamu nggak Allah. pede sih? Jadi orang tuh harus pede nih, kan jadi nilai jualnya tuh tinggi gitu, ya nggak sih? Harus bisa bersyukur apa yang Tuhan kasih. Iya nggak sih, keindahan yang Tuhan kasih tuh harus disyukuri, jangan introvert. Orang yang introvert itu orang yang bersyukur. Paham Enggak, nggak? Bang. Enggak, Gini, coba gimana coba? jadi saya tuh awalnya ekstrovert gitu. Oke, terus ya, siap. gara-gara dijudge sama orang jadi introvert. Dijasnya gimana? Hah? Pengalaman dibully. Kayak terlalu over gitu katanya saya, makanya jadi introvert sekarang. Kenapa nggak memutuskan buat jadi diri sendiri gitu kan lebih enak? Apa Bro, adanya? diri saya yang salah. Apa karena ada cowok yang negur jadinya lu langsung in gitu, nggak X lagi gitu? Enggak sih, Bang. Enggak ya? Umur kalian berapa sih? Ya, coba tebak. Berapa? 17 ya? Wah, Nah, dia belum OTW. lu berapa? Saya dikit lagi ulang tahun, apa kamu ngucapin? Oke, mau kasih apa ya? Hah, nyanyiin dong. Tapi ngomong-ngomong udah pada punya pacar belum sih? Saya udah, kalau yang ini ente mulu ya. Gimana? Kalau saya sih udah. Enggak sih gue punya. Hah? Dia ini nice try, Bang. Dia tuh suka sama teman satu circle. Terus? Tapi dia Nggak nggak suka si cowoknya. Masa? Iya. Bisanya tahu nggak suka emang udah pernah nembak gitu? Si Udah cowoknya pernah? itu udah tahu karena Udah tahu duluan. Bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Ya, sakit banget ini, jangan nangis, Aida. Enggak harus pesimis ya Iya. kondisi itu. Nanti kan roda berputar. Ya nggak sih? Nggak tahu ke depannya kan. Iya. Kalau lu ikhtiar, lu bener-bener bisa mempertahankan cinta yang sekarang sampai nanti dewasa. Berarti itu adalah cinta yang terbaik buat lu. Dan pasti Allah menakdirkan pertemuan cinta kalian berdua gitu. Udah Tapi cukup. rodanya berputar nggak naik-naik, Bang. Oh, Bawa gitu. terus. Nih, Gimana ya, Bang? enggak kalau misal kalian berdua nih, tujuan pacaran sih apa sih? Cari kebahagiaan apa membahagiakan? Cari kebahagiaan sih. Kayak Cari- bener-bener kayak saya nyari kebahagiaan yang saya belum dapat di rumah gitu kan. Nggak semua nggak semua orang kayak dapat kebahagiaan di rumah gitu, kayak karena ada yang biasanya anak broken home atau gimana, kurang kasih sayang dari orang tua gitu, Bang. Jadi Oh. kayak perlu diperhatiin gitu. Terus ada juga kalau misalkan pacar saya kan satu sekolah, jadi kayak bikin saya Buat semangat sekolah. ya semangat sekolah gitu, buat jadi rajin belajar gitu. Terus apa yang buat kalian, lu yakin nih, wah bahwa tuh cowok bisa ngebahagiain lu gitu? Lu ngeliat dari mana? Dari effortnya lah, Bang. Oh ke lu? Iya. Berarti apa sih, harus pendekatan dulu ya, harus Iya, kenal dulu. bener. Oh, nggak langsung nunjuk dia ganteng, wah gua care tuh sebenarnya, enggak gitu. Enggak dong. Harus ada kontak, maksudnya pertemanan dulu Bener, gitu ya. bener. Oh, tapi lu yakin bahwa itu bisa ngebahagiain? Insya Allah yakin. Ada kepikiran nggak rela ngebahagiain juga buat cowok lu gitu? Karena apa ya, selagi dia ngasih apapun yang terbaik buat saya juga bakal ngasih itu. Dia. Apapun, Iya. apapun. Enggak apapun. Maksudnya yang positif. Oke. Negatif Siap. Lazim. Negatifnya kemana ya? Nih pertanyaan terus lagi nih, apa sih kegunaan penting? Seberapa pentingnya sih kalian tuh berpacaran gitu? Enggak terlalu penting sih sebenarnya. Cuman kayak selagi positif ya, kayak buat semangat belajar dan lain itu menurut saya nggak ada salahnya gitu. Efek buat masa depan ada nggak sih orang pacaran? Nggak
nggak ada. Karena katanya hubungan pacaran itu bisa merusak masa depan deh. Nih kalau gue berpendapat ya, orang pacaran tuh ada positif, ada negatifnya. Bener. Iya. Tapi kebanyakan sekarang. Tapi negatif ya. wajib juga ya. Karena apa? Di situ kita terlatih bahwa menangani sikap orang lain ya nggak sih, memahami sikap orang Bener. lain, bisa ngatasin masalah, mau ngindar dari masalah, apa mau nyelesain dari masalah kan gitu. Tapi pesen gua mah kayak gini. Kalau di umuran lu pada nih, pacaran tuh jangan terlalu apa sih? Dijadiin menuhankan pasangan, maksud nggak sih? Iya. paham. Maksudnya kita jangan buta lah, kita harus bisa memilah bahwa mana nih yang bisa ngerugiin, mana yang enggak. Nah. Ya nggak sih? Benar. Nggak usah benar. terlalu serius-serius amat dah nanggepin buat sebuah hubungan gitu kan. Iya. Nomor satu apa yang harus kita pikirin masa depan. Kalian kan kepingin kan jadi orang yang bahagia hidupnya, terus bisa ngebahagiain orang-orang di dekat kalian, ya nggak sih? Benar. Hidup itu nggak melulu tentang cinta, nggak usah terlalu bucin. Oh, ini menurut gua ya, ibaratnya kan, maksudnya aku tuh merasa bahwa ya bukan orang bener, enggak, tapi bandel banget gua mah dulu pas waktu kuliah, waktu sekolah juga udah pernah ngerasain gitu. Ya pesan gua sih gitu, semakin lu ngejaga diri lu sendiri, bisa menghargai diri lu sendiri, ya nilai jual lu nanti semakin ke depan semakin tinggi gitu loh. Terus kayak temen lu tuh tadi tuh katanya masih dapat apa? Masih ditolak ya? Udah nggak apa-apa, nggak usah apa sih? Wah putus asa gua mah, udah suka sama cowok terus ditolak gitu. Semisal ya, udah nggak apa-apa. Sekarang ngalah aja gitu kan. Nggak tahu nih ke depan bisa jadi apa sih? Jadi Berubah. teman. Jadi enggak. Iya benar. Lu bisa kejar-kejar sama lu nggak tahu ya kan? Orang kan nggak tahu ya kan? Tidak benar. Tapi intinya gini sih, kalian tuh harus bisa menjadi wanita karir. Oh. Biar nanti tuh bisa milih nih, terus cowok juga mikir Cowok yang dua kali lah ya kan, ya bukan ngejar-ngejar sih, mikir dua kali lah buat nyepelein lu, karena lu tuh tangguh ya kan, bisa mandiri kan gitu. Nih aku mau nanya lagi, kenapa sih lu pada mutusin buat sekolah di SMK? SMK ini. Mm-mm. Karena katanya tuh biasanya kalau misalkan SMK tuh langsung bisa kerja gitu. Kerja. Iya. Kenapa harus pikiran lu tuh selesai sekolah terus kerja? Karena nggak menjadi beban bang. Kayak kalau SMA kan kayak Harus harus lanjut kuliah dulu kuliah. gitu kan. Kalau misalkan Cari SMK kerja kan, susah. iya. Kalau misalkan SMK kan kita bisa kuliah juga sambil kerja gitu. Udah ada pengalaman. Iya udah ada pengalamannya. Emang lu pada pasti kalau udah lulus dapat bisa Insya Allah. dapat kerjaan? Insya Allah kalau ada niat. Oh gitu, gitu. Emang udah Kita siap? dikontrak. Sebenarnya Apa siap nggak siap sih bang? Apa yang bisa lu jual ke perusahaan setelah lu lulus? Skill. Waduh, lu jurusannya apa sih? Perhotelan. Waduh, bahaya juga perhotelan. Perhotelan berarti di hotel-hotel gitu? Iya. Resepsionis, Iya. Iya, housekeeping. Housekeeping. office boy. Iya itu termasuk termasuk apa? Housekeeping ya? Iya. Oh, itu housekeeping. Housekeeping. Oh, housekeeping. Oh, gitu. Kenapa milih jurusan perhotelan coba? Karena awalnya random aja, karena saya ngelihat kalau misalkan di Boga, di Kecantikan itu tuh peluangnya tuh dikit buat masuk kita. Saya nyari yang beda lah dari yang lain gitu, yang bener-bener jarang. Ada Iya. celah buat kita Iya, masuk bener. sekolah ini. Maksudnya peluang sedikit buat kerja apa peluang sedikit buat masuk Buat sekolahnya? masuk itu Sekolah. dikit kalau Boga, Kecantikan, Sekolahnya? TKJ. Iya masuk situ tuh peluangnya dikit. Jadi banyak yang Karena- daftar tapi peluangnya sedikit. Karena lebih dominan. Iya. ke Oh, yang- jadi jurusan favorit gitu? Iya, Iya, favorit. jurusan favorit itu Boga unggulannya. Iya Boga. Iya, konteks buat bisnis juga lumayan itu Boga ya? Iya. Kuliner gitu? Iya. Jadi chef gitu ya? Tapi udah yakin gitu pingin nanti, maksudnya lulus nih SMK. Ini kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11, kelas 12, nanti lulus langsung pingin kerja. Nggak kuliah dulu. Jadi Kuliah. kerja dulu. Nanti kalau misalnya kita Ngumpulin punya duit. modal, ngumpulin duit baru Kuliah. kuliah gitu. Jadi kita kuliah pakai uang kita sendiri. Kenapa kalian sekarang nggak di apa sih sambil jualan, apa kayak bisa udah dapat penghasilan gitu? Apa Jadi, belum ngarah ke situ? Jadi ada beberapa di kelas kita dari jurusan itu emang ngadain yang namanya part time bang. Jadi di hotel ini Udah kerja sama Iya, sama hotel. iya. Oh, berarti walaupun sambil sekolah sambil kerja bisa? Jadi setiap Sabtu Minggu tuh hotel ini atau di hotel yang lain ngadain part time gitu. Jadi digaji gitu bang. Berapa? Per hari 170, ada yang 180 tergantung hotelnya hotel. sih. Masa sehari? Iya. Serius? Serius. Berapa jam? 8 jam kerja. 12 gak sih? Astagfirullah. Enggak sih, tergantung. 12 gak sih? Tergantung masuk jamnya. Kalau masuk jam 2 balik jam 2 malam gitu. Tapi tergantung Hah? dari beda hotel. Iya. Jam 2 malam. Iya. Enggak. Karena iya pacar gue Waktu itu Waduh. kan beda hotel.
Enggak, berarti kalian kalau enggak nih. Kalau kalian staycation nih sama pacar di hotel berarti bisa ada alasan ya, orang kita kerja part time gitu. Hah? Ya enggak. Jangan gitu ya. Jangan. Iya. Ingat nih dengerin nih, jaga kehormatan lu dengan baik. Harus. Serius, jangan bener-bener mulu di Iya. nanti khilaf, alasannya khilaf. Jangan dah ya. Sumpah enggak tega aja sama cewek yang udah ada pengalaman kelam tersebut. Ya, Waduh. bener. Sumpah dah. Soalnya Iya ada nggak sih? kilas sampai 7 kali bang, gimana sih maksudnya itu? Iya. Enggak, saya Artinya punya itu bukan khilaf, hiper itu. Katanya sih gila tapi bisa sampai 7 kali kan saya bingung jadi. Aduh, target nikah umur berapa? Nggak tahu. Saya target nikah umur 24 25 mungkin. Waduh, kamu? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kayaknya kamu senang sekolah deh, mau kuliah dulu ya? Enggak, saya mau dapat gelar dulu. Iya, tadi bener kan senang sekolah. Tapi kan dapat gelar juga bisa kan pas sudah nikah atau gimana bisa kan? Jangan. Tapi Gimana? Kalau menurut gua ya, Nah, orang yang udah nikah tuh nggak mikirin diri sendiri lagi. iya. iya. Itu yang kalau orang yang sehat ya, orang yang Iya. waras gitu. Jadi kita hidupnya tuh dikasih serahkan aja gitu. Nah, Heeh. Walaupun nih, gua jadi cowok nih, gua kan udah punya istri. iya. Gue nggak mikir derajat martabat sebagai lelaki harus dilayanin, enggak. Saatnya gue harus nyuci ya nyuci, saatnya gue harus iya. nyapu ya nyapu gitu. Saatnya istri lagi capek nggak bisa masakin buat gue, ya udah gue masak sendiri apa yang bisa gitu. Apalagi istri gue juga kerja juga, nanti belum buat ngurus anak lagi, gimana nanti lu pada mikir waktu itu buat keluarga, buat kuliah kan lebih capek dari orang kerja. Iya. Kalau orang yang niat kuliah loh ya, tugasnya seabrek serius sehari. Gua zaman kuliah tahun 2013 aja fotokopi nih ke fotokopi habis bisa sampai 60.000 fotokopi loh. Fotokopi berkas 60.000 sehari, coba gimana bayangin banyaknya tugas gitu. Itu sih kalau orang yang mungkin niat kuliah ya. Ada juga kan orang yang kuliah buat gaya-gayaan cuman main Iya, ngabisin bener. duit juga. Bener. Itu sih saran. Kembali lagi nanti ke depan kita Iya. kan nggak tahu. Yang penting lu pada kalau ada niat buat ke situ ya udah fokus. Kalau kepingin kerja dulu ya kerja, nanti sembari kuliah. Wah itu saya salut. Gua salut deh sama teman-teman ibaratnya yang kerja sambil kuliah. Itu mantep tuh. Iya. Pasti orang sukses. Iya susah sih bang buat bagi waktunya gak sih? Iya susah. Pokoknya harus, waduh, capek bener sih, bener-bener capek. Tapi ada juga sih sekarang beli jasa kan, nggak usah kuliah. Waduh. Ah. Tapi saya banyak Nggak mau gitu. saya ngedengar katanya kalau misalkan cewek kuliah tuh Ah. apa ya namanya dia dapat gelar nih bang, tapi endingnya ya di dapur-dapur juga gitu. Enggak sih, istri gua enggak. Kayak, terus sekarang juga banyak banget yang orang punya gelar tapi dia jadi pengangguran. Nah ini nih, orang nganggur itu bukan karena minimnya lowongan kerja, karena orang tuh terlalu memilah kerjaan. Oh, bener. Gengsi, wah gua lulusan ini kok masa kerja di situ, ya kan? Gue punya jasa ini kok masa gua kerja di situ, kan gitu. Sementara orang itu nggak mikir bahwa hidup itu harus menghargai proses. bener. Iya nggak sih? Iya. Kalau lu pada ngandelin gengsi ketika lu butuh kerja, susah dapat kerjaan yang sesuai dengan harapan. Terus nanti kalau udah dapat kerjaan yang sesuai harapan, belum tentu ketika lu dapat kerjaan tersebut lu nyaman, lu bahagia. Gitu. Jadi kalau orang yang udah ikhtiar, yang penting terima keadaan, menghargai proses, itu adalah orang yang sukses. Dapat bahagia, dapat nyaman, bisa membahagiakan orang lain juga. Itu sih bukan lagi menggurui, maaf ya, maksudnya Iya. Nggak apa-apa bang. gua tuh dulu kayak gitu pengalaman, maksudnya memilah habis selesai kuliah gitu kan. Gua demen nih di perusahaan ini, alhamdulillah gua keterima. Setelah sekarang nih, sampai sekarang dijalanin, ya kebanyakan menderitanya orang kerja mah. Serius, gua udah hampir 9 tahun. Gua kan asli Banyumas dari Jawa, rantau di Tangerang baru 3 tahun ini gitu. Jadi ya ngalir aja, yang penting lu pada lurus, bener, niat baik, bisa memilah mana yang baik buat kalian, mana yang enggak buat kalian. Pacaran ya sekedar formalitas saja. Iya. Pengorbanan ya kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah dipaksain. Yang penting pengorbanan positif lo ya. Dan kalau toh ada cowok yang deketin lu apa yang lagi dijalanin sama lu maksa ke hal-hal yang negatif, udah lu tolak aja.
lebih baik lu kehilangan cowok lu daripada kehilangan martabat lu. Bener. Iya nggak sih? Kan maksudnya cowok itu belum tentu bisa ngebahagiain masa depan lu, belum tentu juga jodoh sama lu. Iya nggak sih? Cowok mah enak, nggak ketahuan. Iya kan? Iya. Nih gue cowok aja bilang kayak gitu loh ya, nggak lagi gimana gitu, nggak terlalu mengintimidasi, enggak. Maksudnya kasihan lah gue kalau ngeliat cewek kalau udah pernah bucin, udah ngorbanin segalanya, dianggapnya itu sepele sama cowok. Nggak jarang orang yang jalanin orang yang udah, maksud nggak sih? Iya nggak sih? Pasti disepelein. Makanya ya kalau yang udah terjadi ya udah, mau gimana lagi kan? Yang penting optimis, tapi harus strong. Jangan terlalu larut dalam masalah maupun pengalaman yang dianggap salah dalam hidup lu pada gitu. Ngomong-ngomong tadi, kenapa sih kok bisa lebih memilih staycation di sini daripada pulang dulu? Emang kenapa? Karena di rumah bete aja bang. Nggak ada. Yang bikin lu bete apa? Kayak, Situasi rumah? iya gitu-gitu aja setiap hari. Gitu-gitunya gimana? Bosen mau ngapain di Bosenin, rumah? iya, mau ngapain Loh, juga. kan kerjaan rumah banyak. Udah dikerjain dari pagi. Emang udah pasti nih, lu pada nyampe rumah udah nggak ada kerjaan rumah? Karena justru saya ngindarin itu apa? Brengsek lu. Anjing. Aduh, zaman Biar sekarang kayak sore gimana aja anakku, gitu. gimana nanti kalau gede anakku ya? Karena Astagfirullah. saya, pokoknya saya nggak akan biarin anak saya kerja kayak gitu bang. Maksudnya? Karena saya udah ngerasain capeknya gitu sekolah, beresin rumah segala macam. Emang sih saya perempuan, saya tahu gitu. Tapi gimana ya? Saya pengen semua pekerjaan rumah tuh saya handle kalau saya jadi ibu, gitu. Buset, serius Iya lu. bener, gitu. Nggak mau dilimpahin ke Iya anak. nggak mau dilimpahin ke anak karena Tapi kenapa sekarang malah menghindar coba? Kalau lu punya pikiran kayak gitu kan seharusnya kan lu nggak orang tua saya kurang ngerti saya. nggak ngertinya gimana. Gitu, dia nggak tahu saya capek di sekolah, dia taunya saya di sekolah belajar pulang udah gitu doang. Nggak tahu apa yang terjadi sama saya juga sebagai anak tertutup mungkin sama orang tua, nggak mau cerita banyak. Dan nanti kalau misalnya udah berumah tangga, kalau lu rasanya kayak gitu sama gimana? Lu tuh nggak tahu yang ngurus anak capek kayak gini. Sekarang harus ngelayanin lu, harus ngeladenin lu gimana Wak? Kalau bisa sih nyari suami yang mapan ya bang. Nah. Ya, Lu lebih baik dapat yang udah mapan apa dari nol bareng menuju mapan? dari nol bareng menuju mapan. Yang tadi kan. Saya nggak ambil. Nggak, maksudnya apapun itu yang penting mapan pas udah sama saya gitu. Tapi kan kalau laki-laki yang ibaratnya gimana ya? Jadi kayak nggak mau ngajak susah gitu loh, ngerti gak sih? Jadi dia udah ada dari awal tuh pegangan gitu kan. Gue mau pas gue nikah, istri gue udah gak ngerasain susah lagi, maksudnya gue udah punya segalanya gitu, ngerti gak sih bang? Tapi biasanya kalau orang yang udah punya segalanya nih, walaupun ngomongnya manis kayak gitu, nanti kalau udah berumah tangga, lu semakin diinjak. Iya. Masa sih? Serius. Kadang kan cowok ngerasa, wah gue punya segalanya, lu nggak bisa ngapa-ngapa, lu kalau nggak ada gua, lu nggak bisa hidup. Itu pasti ada rasa kayak gitu. Ibu, abang gak mau nikah. Ya jangan gitu. Enggak, maksudnya gini. Lu tuh milih cowok yang punya cita-cita. Yes. Maksud gak sih? Ya masa depannya tertata. Iya, nggak usah mikir tuh cowok mapan apa enggak, tapi punya cita-cita dan tingkat keloyalitasannya tuh tinggi, kepeduliannya tuh tinggi, nggak mandang harkat dan martabat. Gue sebagai cowok harus dihargai, jangan. Kalau cowok itu bisa disepelein sama lu, rela dan dia sadar disepelein sama lu, dia mau jadiin tuh suami buat lu. Oke. Serius sumpah, demi Allah, demi apa ya? Cewek tuh emang harusnya selalu di ngertiin, selalu benar, ya kan? Berarti kan butuh pendamping yang bener-bener tahu, Iya. bener-bener nggak mikir harkat dan martabat, ya nggak sih? Iya. Kalau cowok selalu ngedepanin harkat dan martabat, nanti dia kaya, dia punya harta, gimana mau ngehargain lu? Iya. Malah semakin yang ada nyepelein lu. Tuh kunci apa sih? Kunci dari seorang cowok tuh kayak gitu. Kalau bisa sih kita yang kaya emang ya jangan cowok. Jadi Susah kalau lu kaya, cowok minder. kalau misalkan cowok yang kaya kita Ya nggak harus lu milih yang udah kaya, maksud nggak sih? Iya. ngerti. Lu milih orang yang berawal dari nol aja, tapi lu bisa tahu tuh ini cowok punya cita-cita gitu. Gitu. Tahu. Iya Paham, gitu lah ya kan, paham. punya tujuan gitu. Iya. Kalau orang punya cita-cita, berusahanya tuh mati-matian buat mencapai itu. Dah, lu ngedampingin, waduh, nanti kalau udah sukses, enak lu jadi ratu. Insya Allah. Ya kan? Kalau gua mah kayak gitu. Kalau gua kepingin
perlakukan seperti raja sama istri, berarti kan gue harus memperlakukan istri seperti ratu dulu. Iya, benar. Kalau gue belum bisa menjadikan istri seperti ratu, ya gue nggak usah berharap berlebih pingin diperlakukan seperti raja. Iya benar. Gitu aja sih. Sebenarnya orang hidup tuh kalau kepingin bahagia ya kita harus ngebahagiain dulu. Ya nggak sih? Kalau hidup kepinginnya mudah, ya kita harus memudahkan urusan orang lain dulu. Gitu. Ya belajar sih, itu proses. Setidaknya kalau lu pada udah menyadari ke situ ya enak. Tapi gimana? Tapi kan nggak semua orang berpikir kayak gitu bang. Ada orang yang selalu pengen di ngertiin tapi nggak pernah ngertiin orang lain. Itu proses. Nanti kalau udah kena kena azabnya, kena masalah pasti. Tapi terserah sih ya. Tapi kadang ada orang yang nggak nyadarin sih ya. Yaitu makanya kunci agama tuh di situ. Sebandel apapun, kalau lu selalu ngedepanin sholat, Masya Allah. sering wudhu, pasti lu pikirannya diperluas. Semakin bisa paham mana yang hak, mana yang batil. Lu nggak usah mikir lu kotor, lu banyak dosa gitu kan. Justru lu kalau banyak dosa, lu kotor, ya lu sering-sering berwudhu, sering-sering sholat gitu. Sementara sholat kalian gimana? Sebenarnya saya sholat kadang ya masih bolong-bolong, gimana sih bang? Jadi kayak Yang bolong waktu apa? di sekolah sih biasanya. Zuhur, Apalagi kalau asar. praktek itu kan make up bang dari pagi. Jadi kan kita mau sholat zuhur, jadi nggak bisa bang. Kan otomatis kalau misalnya kita wudhu kan make upnya kabur semua ya. Dan itu tuh kita nggak dikasih waktu lagi siangnya buat Sampai make up. berarti yang terlewat sering apa? Zuhur sama Zuhur sama asar. kenapa nggak dikodok? Ya kan? Dikodok kan bisa tuh. Lu maghrib nih, berarti maghrib dulu, terus habis itu sholat zuhur, sholat asar, dilatih kayak gitu aja. Ingat itu bener serius. Ketika lu ada masalah, langsung dikasih kemudahan, langsung dikasih solusi. Lu nggak megang duit, butuh sesuatu yang harus mengeluarkan duit, langsung kun fayakun ada duit. Demi Allah, sumpah, gua orang banyak dosa, sumpah demi Allah, tapi harus ngedepanin sholat, wow, semua masalah enak. Dan masalah akan tersolusikan dengan sendirinya tanpa kita cari solusi. Nggak usah mikir lu gimana enggak. Bukan berarti ini buat kaya ya. Sholat enggak, karena kita butuhnya apa? Buat perlindungan gitu. Kita kan nggak tahu ada orang yang mau jahat ke kita apa enggak, kita mau kena musibah apa enggak, kita mau kena bencana apa enggak. Mungkin enggak loh, misal di saran gua gitu. Terserah nanti gimana, yang jelas ya itu bagian dari karismatik kehidupan sih. Kalau cewek rajin sholat, waduh, Insyaallah. lu gampang cari jodoh, sumpah. Saya mau nanya nih, Apa? saya kan masih ibaratnya masih terpaut remaja nih. Terus kan sekarang tuh yang namanya hubungan seksual itu tuh udah biasa kan bang. Iya, oke, nggak apa-apa. Jadi kan ibaratnya saya punya cowok nih bang, dan dia tuh sama mantannya tuh ya udah hubungan seksual gitu bang. Terus? Ya gitu kan, tapi udahan Iya. cewek itu kan. Terus nyambung? Enggak nyambung ke saya, saya Iya, tahu iya, terus, pasalnya, terus, gitu ya, kan. terus. Dia ada nyeritain ke saya gitu Terus? kan. Terus saya nerima dia itu salah atau enggak sih bang? Tapi dengan dia udah janji sama saya kalau misalkan dia tuh bakal ngerawat saya gitu. Enggak diperlakuin kayak waktu itu gitu. Sudah dijaga. Iya, dijaga banget bang gitu. Intinya lu nggak salah sih. Tapi kalau beneran ngejaga ya, nggak make lu juga gitu loh. Intinya komitmen gitu aja sih. Kalau ketika cowok lu sebaik apapun, nanti ujungnya minta lu juga, lu harus nolak. Iya. Benar. Terus kalau dia nggak terima, ya udah lu tinggalin aja sama kayak gitu. Tuh kalau lu kepingin bahagia hidupnya ya, kan gitu. Nggak apa-apa lu terima orang kayak gitu, nggak salah. Dan dia ngomong kayak gini ngejaga, alhamdulillah kan gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya kalau minta lu ke lu juga, lu berhak. Lu harus juga menolak. Tapi lu kalau misalnya dia tetap maksa, tinggalin dah. Sumpah demi apa? Maksudnya demi Allah ya. Zaman sekarang tuh harga diri sih, ya nggak sih? Bukan berarti sok-sokan tuh enggak. Ya memang lah kayak gitu udah biasa. Iya, udah biasa. Cuman kalau bukan lu yang ngejaga, siapa yang mau ngejaga lagi? Iya. Iya kan? Itu sih. Jadi jangan jadiin beban. Buatlah hubungan kalian tuh bisa membahagiakan kehidupan kalian, jangan jadi beban. Apa yang bikin lu beban, rasa jadi beban, ya udah lu tuh tinggalin, hilangin, gitu aja. Seharusnya lu harus sering ngejalanin hubungan sama banyak cowok. Iya, cewek tuh harusnya kayak gitu.
mumpung masih single, masih sekolah, Iya. tapi harus bisa jaga diri juga. Itu kan Iya. buat challenging gitu loh. Karena apa? Penting juga biar lu tuh tahu tipikal cowok yang kayak gini, cowok yang kayak gini gimana sikapnya. Itu perlu juga loh. Bukan berarti lu playgirl gitu. Apa ya? Ini namanya iya, playgirl ya. Akril kan? Bodoh amat, ya nggak sih? Ya nggak sih? Yang penting kan lu dapat ilmunya. Lu bisa ngejaga diri, tapi lu siap-siap juga sakit hati. Iya. Itu aja sih. Tuh kayak gitu. Nggak apa-apa, ya kan? Kalau lu berani sakit hati, ya emang itu perlu. Iya. Pasti lu bisa nanti lebih tangguh buat kedepannya. Milih cowok yang seperti apa, yang bisa membahagiakan lu apa enggak, yang bisa ngertiin lu apa enggak. Karakternya lu semakin peka, semakin tahu karakter di setiap cowok. Itu sih pesan saya. Terima kasih udah mau diganggu waktunya. Alhamdulillah nggak terasa sampai 25 menit nih. Wah. Kayaknya kerjaan rumah udah nggak ada deh. Kayaknya udah aman dah. Ya. Langsung tidur siang. Ya, terima kasih. Nanti gua tinggalin kontak person gua deh. Nanti kontak-kontak akun Facebook akun Instagram atau TikTok kalau punya nanti gua share juga. Nanti Oke. gua pakai ya. Terima kasih ya. Ya. Sama-sama. Oke teman-teman, mudah-mudahan obrolan kali ini sangat menyenangkan dan bener-bener bisa nge-push viewer dan subscriber gua nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam bahagia. Waduh.